Selamat datang di channel Dalam Sawi Antik. Video kali ini adalah video tentang desain rumah limasan, kombinasi antara tembok atau dinding bata dengan gebyok. Karena banyaknya permintaan atau request tentang rumah yang berukuran 5 x 6 meter, maka kali ini video sudah saya tampilkan sesuai dengan permintaan Anda. Terasnya memiliki luas 1,5 meter kali 4 meter. Bagian kamar luasnya 4 kali 2,25 meter. Terus untuk kamar mandi 1,5 kali 2,25. Kemudian ini ada ruang tamu atau ruang keluarga, luasnya 3,5 kali 3,75. Untuk pondasi kali ini saya bikin contoh menggunakan bata dengan ketinggian yang bervariasi, yaitu untuk rumah utama ketinggian 70 cm dari tanah, kemudian untuk teras itu 50 cm, kemudian di bagian depannya ada tangga 2 trap dengan ketinggian 20 cm. Jadi kali ini pondasi tidak menggunakan batu kali tapi menggunakan batu bata. Kemudian jika ada yang bertanya apakah kuat pondasi menggunakan batu bata, jawabannya adalah kuat. Yang penting lahan yang ditempati atau lahan yang digunakan untuk membangun rumah itu adalah lahan yang sudah padat. Untuk lebar pondasi atau ketebalannya standar 20 cm. Terus di atas pondasi ini jika ada pertanyaan perlukah dikasih seluf besi, jawabannya adalah yang bagus menggunakan seluf besi karena di atasnya ada temboknya. Namun dalam video kali ini saya tidak kasih contoh menggunakan seluf besi, melainkan langsung dari pondasi langsung ke tembok bata. Untuk uruknya itu sebaiknya menggunakan batu-batu kecil, batu kerikil dan campur tanah, kemudian campur pasir. Selanjutnya bagian tiang. Semua tiang rumah menggunakan material kayu. Contoh ukuran kayu yang saya buat di sini adalah ketebalan 10 cm atau 12 cm dengan ketinggian 2,70 meter. Kemudian di bagian teras depan itu menurun atau miring, jadi selisihnya 60 cm. Jadi di tiang utama itu berapa tadi? 2,70 meter kurangi 60 berarti 2,10 meter. 2,10 meter jika diambil dari pondasi yang sejajar atau yang rata dengan pondasi utama. Terus ini di pondasi yang bagian teras ini masih turun 20 cm, berarti ketinggian tiang teras itu 2,10 meter tambah 20, jadinya 2,30 meter. Untuk bagian lantai atau keramik bisa divariasi sesuai dengan selera Anda.
Dan memang dalam urutan pembangunan itu keramik itu biasanya dipasang belakangan, tapi ini karena sebagai contoh model aja biar kelihatan, maka lantai keramik saya pasang duluan. Selanjutnya adalah di bagian atas, yaitu di bagian blender dan pengeret. Terus di bagian depan itu ada blender juga. Blender adalah balok kayu untuk menempatkan usok atau kasau. Dan yang menjadi ciri khas rumah limasan tradisional adalah di bagian tengah itu ada 2 penyangga. Terus di bagian bawahnya di atas balok itu ada semacam kayu seperti sepatu. Istilahnya dalam bahasa Jawa disebut gonjo, bukan ganja tapi gonjo. Terus di atas gonjo itu namanya under. Kemudian empat balok di pojok-pojok itu namanya dudur. Balok di bagian paling atas dengan posisi memanjang itu namanya adalah suwunan. Masyarakat Jawa tempo dulu ketika membangun rumah tradisional seperti ini, suwunan dipilih kayu yang paling bagus dan paling kuat karena sebagai simbol penyuwunan atau permohonan atau doa. Bahkan di beberapa tempat itu terkadang jika membongkar rumah-rumah kuno, rumah-rumah lawas, itu terkadang juga ada paku emas di bagian suwunan tadi. Tentang fungsi paku emas tadi itu ada beberapa versi yang mengatakan bahwa itu sebagai simbol permohonan atau simbol permintaan. Namun ada juga yang mengatakan konon itu sebagai penangkal petir. Entah mana yang benar. Yang jelas itu rumah-rumah lama itu terkadang ada benda berharga di bagian suwunannya. Ini untuk bagian rumah limasan. Kalau untuk rumah joglo itu posisinya berbeda lagi. Selanjutnya bagian interior ini di ruang tamu ada meja kursi. Kemudian di bagian kamar mandi ada kloset duduk. Kemudian di ruang maksudnya di kamar ada tempat tidur spring bed, ada juga lampu tidur di kanan kirinya. Untuk bagian dinding, sebagian menggunakan dinding gebyok dan sebagian lagi menggunakan dinding bata. Dan untuk jendela itu semua menggunakan material kaca agar di dalam ruangan nanti terlihat terang. Terus ada yang bertanya itu bagaimana jika tembok atau bata itu menempel di kayu, apakah bisa terikat atau bisa kuat? Itu biasanya untuk pembangunan rumah seperti ini itu di bagian kayu yang menempel ke bata itu biasanya dikasih paku atau besi agak besar, kemudian ditancapkan di tiang kayunya yang fungsinya untuk
mengikat atau memperkuat ikatan dengan tembok atau dengan bata yang menempel ke kayu tersebut. Bagian under itu ketinggiannya adalah 2 meter karena lebar pengeretnya ini 3,5 meter. Makin lebar pengeret, otomatis undernya itu juga semakin tinggi. Sementara untuk material genteng, semua menggunakan material genteng tanah liat, karena genteng tanah liat itu dipercaya bisa menyerap panas, dan yang jelas itu adalah kalau menggunakan genteng tanah liat itu ringan, beda jika menggunakan genteng yang terbuat dari semen, itu otomatis akan berat. Untuk bagian wuwung juga menggunakan material wuwung tanah liat, namun sebaiknya di rumah seperti ini wuwungnya di semen atau di kerpos biar lebih kuat lagi. Kecuali misalkan rumah dibangun di daerah yang rawan gempa atau sering terkena gempa, maka sebaiknya tidak di semen, melainkan diikatkan saja di bagian tutur. Dan wuwung juga menggunakan wuwung yang ukuran lebar-lebar, bukan wuwung yang ukuran untuk kerpos atau untuk semen. Karena jika rumah dibangun di daerah yang rawan gempa, kemudian wuwungnya dikerpos, otomatis akan mudah retak dan berpeluang bocor. Dan selanjutnya kita akan coba melihat di dalam ruangan. Kalau yang video awal tadi adalah proses pembangunan dari nol sampai selesai, sekarang kita akan coba melihat kondisi di dalam ruangan seperti apa. Yang pertama ini adalah ruang tamu atau ruang keluarga. Jadi rumah ini hanya ada ruang keluarga atau ruang tamu dan ada 1 kamar. Dan rumah ini memang konsepnya adalah untuk konsep villa atau penginapan atau rumah rumah pribadi, rumah yang misalkan kita punya lahan di daerah lain yang agak jauh dari rumah kita. Kemudian di situ biasanya ada tempat wisata yang asik, yaitu biasanya cocok dibangun rumah seperti ini dan bisa ditempati ketika liburan atau ketika memang sedang ingin berrefreshing atau menikmati pemandangan alam, karena mungkin sudah bosan melihat keadaan di kota besar yang ramai oleh lalu lalang kendaraan. Bisa juga rumah seperti ini dibangun untuk konsep villa atau penginapan, kemudian disewakan untuk para pengunjung, terutama di daerah-daerah wisata, bisa di pantai, bisa di gunung, bisa di pokoknya wisata apa saja yang sekiranya banyak pengunjung dan sekiranya memerlukan tempat untuk penginapan. Selanjutnya kita masuk ke kamar di samping ini. Di kamar ini ada tempat tidur yang lumayan luas dan pencahayaan juga cukup, karena di bagian depan ada jendela, kemudian di bagian samping juga ada jendela, dan semua jendela itu menggunakan material kaca.
Jadinya ketika siang hari meskipun tidak menghidupkan lampu, otomatis di dalam kamar ini akan terlihat terang. Rumah ukuran seperti ini selain cocok untuk villa atau penginapan, juga cocok untuk pasangan yang baru menikah, kemudian membutuhkan rumah. Dan rumah seperti ini kemungkinan cukup untuk tinggal sementara atau mungkin selamanya juga bisa, karena ketika hidup pertama itu belum mempunyai anak, jadinya tidak membutuhkan ruang atau lahan yang luas, cukup untuk berdua saja. Di bagian kamar mandi kita kasih contoh menggunakan kloset yang model duduk. Dan di rumah ini juga tidak ada dapur, karena sekali lagi konsep rumah ini adalah konsep rumah pribadi atau rumah untuk villa atau penginapan. Jadinya untuk dapur itu biasanya dibuat di lokasi lain atau di bangunan lain, bisa menempel di rumah ini atau bisa juga berdiri sendiri di tempat yang lain. Silahkan tekan tombol subscribe yang belum menekan tombol subscribe. Bagi yang sudah menekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol like dan tuliskan komentar di laman komentar agar selalu mendapat info dan update terbaru dari kami tentang rumah joglo dan limasan.